implementasi dulu. Jadi harus pakai aturan, mekanisme dan sebagainya, tata cara. Insya Allah ketika hal itu ditanam, mungkin dina dormasi kematian mual tika 90%. Mati itu nggak akan 90%, pasti kematian itu minimal lah 30 sampai 25%. Maka wujud nyata yang dilakukan gerakan sosial oleh kita penanaman itu akan baik. Nah tentu segala sesuatu kalau misalkan nanti teman-teman yang peduli di kawasan ingin melakukan hal rehabilitasi alamnya ya, yang harus kita kelola tata caranya dan sebagainya. Itulah mungkin sekilas prolog dari saya. Mohon maaf saya tidak bisa menjamu Pak Camat. Siap. Hanya bisa menjamu air. Ini Kang Arif, luasnya ini kawasan Gunung Mas Sigit, Pencak Suji itu berapa hektar ini? Yang 5 desa ini? Ini 120-an Pak. 120 hektar. Ya, lebih gitu kalau nggak salah. Ini termasuk hutan produksi ya? Iya. Nah, bisa dikelola gitu kan? Hutan produksi, hutan. Terus nanti gini, kalau sudah ada izin ya dari pihak dinas terkait, ini bangunan-bangunan apa aja yang bisa dibangun di sini diantaranya? Itu kan sesuai ajuan Pak. Ajuan sesuai dulu. Ajuan roadmap. Nah yang diinginkan apa? Oh iya. Berapa persen nanti dari 10 hektar itu berapa persen yang bisa dikerjasamakan? Oh iya. Gitu. Tidak bisa semua. Iya. Gitu. Iya. Ada zona yang ada zona area ini iya. adalah ada area-area yang tadi bisa di ya seperti ini kan warung-warung ini tadi kan ada salah satu pemilik warung ini masih kan katanya ini masih dilarang akan dibersihkan, itu gimana itu? Betul Pak, untuk sementara waktu karena minggu-minggu ke depan ini akan ada satelit ground ya yang kita akan inikan gitu. Jadi kita perhutani menginstruksikan hari ini dicopot dulu sementara, dicopot lah, harus dicopot bahwa hari ini karena ground akan kita ke ataskan. Kira-kira minggu kapan? Kemungkinan itu di bulan-bulan inilah, masih bulan setelah Agustus ya. September Ya, maka itu berarti sebelum ada ini selesai ground berarti masyarakat nggak boleh ini mendirikan bangunan. Ya, sementara seperti itu. Jadi masalah kendala juga kan, kasihan juga di masyarakat yang udah membangun nggak pakai modal ya, juga kalau groundnya udah selesai sudah ada kolam ya, ada kolam diburak-balik kan gitu. Ini untuk saling menjaga, terjadi seperti itu. Maka ini juga disosialisasikan lah kepada yang hari ini kemandirian lah ya, muncul kemandirian ini untuk sementara harus dirobohkan. Itu harus dirobohkan menurut aturan karena ini ground mau kita satelitkan gitu dari perhutani nanti. Efeknya apa? Kan? Efeknya apa kalau efeknya satu sisi setelah supaya tadi zona anggap kosong. Nah setelah itu ada izin ini ya. Sebelum ada proses izin penyeterilan maksudnya karena dari ground tadi dinolkan. Seperti itulah teman-teman dan semua bisa memaklumi gitu kan. Ada aturan dan mekanisme. Jadi prosesnya dari LMDA dulu untuk bisa mengajukan proposal kepada petani itu baru bisa diproses. Kita bawa bahan jauh kan. Kalau ini tinggal pasang lagi gitu kan. Jadi beda dengan bahan kemarin. Bayangkan Pak ngambil ini bambu sampai 2 kilo kan, dikumpulin di sini dan sebagainya kan gitu. Bayang sini udah gini enak banget. Itulah sedikit prolog dari saya, maka pilih ayah. Satu lagi lupa itu terkait sama perizinan tadi biar LMDA juga tidak kesulitan. Tadi katanya tidak semudah itu kan, berarti ya. Yang sulit apanya dan apa saja biar LMDA Karena gini, hari ini saya juga kasih tahu bahwa yang sudah melakukan proses izin
LMDH secara ke perhutani dirojong oleh LMDH Cinta Asih itu Cibenak. Ya, Cibenak sekarang lagi mengajukan proses perizinan ke perhutani dengan LMDH Saluyu Cinta Asih gitu. Maka ground itu dilayangkan itu kan harus sesuai dengan ini dulu gitu, rata. Maka mau tidak mau gitu. Ini harus. Tapi Pak Arif bisa bantu LMDH setempat ini Ya, untuk mendampingi proposal gitu. Udah masuk Pak. Oh, sudah masuk. Udah masuk. Tinggal satu kali lagi ground ini dikeataskan jadi izin. Jadi gitu. Tinggal ya itu. keprokan Proses tahapan pemetaan zona-zona mana ini tempat sakral tadi apa? Paseban sudah ada. Itu di Paseban nanti tidak boleh ada yang ngemah di situ. Jadi zona larangan hanya untuk jarah. Di situ ada masjid untuk tawasul. pakai pagar aja nanti. Ya itu sudah ada roadmapnya Pak. Roadmapnya sudah diajukan ke pihak kehutanan. Jadi nanti Paseban yang batu itu semua itu dijaga sakral. Jadi orang hanya boleh wisata religi ke situ yaitu untuk tawasul apa jarah. Nah di situ hanya disediain masjid, Musolanya. musola dan MCK. Baru ke bawah bisa ada gazebo. Tadi ada zona agro sudah. Kedai gitu. Jadi nanti di Gunung Masigit kemungkinan ke depan ada bisa petik langsung tadi. Nah ini proses ini sudah LMDH sudah mengajukan secara konkret. Tadi Pak Balad Leuweung meureun ka Kang Asep Gondrong protes. Ya nanti Pak kita sesuai unjukan gitu. Inilah sekilas jawabannya Pak Asep. Kenapa mungkin dan lain sebagainya, termasuk Larangan-larangannya apa aja? larangan tata cara masuk, termasuk nama-nama barangkali banyak. Ada berapa titik religi di Gunung Masigit, titiknya mana saja, siapa saja namanya. Itu kan perlu nanti dikunjungi, barangkali ada waktu Pak Camat nanti melihat di titik lokasi. Usaha Pak Arif diri. Aina direk-direk ku abi dibahas kumaha mun aya terjadi. Saha nu ribet di dieu keneh. Tah mau ka dibahas ku abi kewe. Itu masalah. Anjing merentas anjing. Kayak nyusul meren. Nya kewe lah bedi. Sesuai izin lah merentah sesuai izin. Ku sabab bahwa bapak abi pribadi baheula wayahna ieu anu opat dirim ulah dikedalkeun. Kur maneh nu nyaho. Kanu kieu, Pak. Dia orang kiparai. Nami nate ulah wakadi Eta. Tapi dia makan kemakan buka saat izin mungkin. kedah nyunun lah izin. Tapi rek permohonan heula. Nah, gitu. Kumaha Komitos di Solusi, izinan mah nah. carioskeun we kitu nya. talamun kenges di dina pras kana meureunnan tak wabi ka karek. Dina jumlah sabaraha apa sadana itu? 8. Kan? 8. Salapan. Anu teh yang disebutnya 4. Nya. Anu 5 mah tiasa meureunnan. Eta mah rada berat pisan. Oke we lah dina masalah ngebahas eta mah sok we ieu heula gitu. Atos beres ya. Nya entos beres entos ya. Mohon kantun hayur terang heula sejarah ieu gitu. Sok kumaha Lilem. Dua jadi. Sok ngomong. Udah dia paling tang cingogok itu bisa itu tuh. Bapak Lilim. Lamun dina bahasa eta mah tetap ramah heula. Ngan di antawisna di Gunung Masigit itu teh aya nu nyebatkeun 8, aya nu nyebatkeun 12. Nganu sakral heula teh acan saur sesepuh kapungkur ulah waka dicarioskeun mah nu 4. Tah anu itu teh gunung naon din? Anu bisa sealim mukti teh. Tah insyaallah sealim mukti itu teh anjeunna teh di bidangna teh bidang ngaos sareng ilmu laduni. Tah ngan kasenenganana dikir sareng naon? Sholawat. Tah mudah-mudahan upami jalmi anu bade jaroh atanapi ngalap berkah kana ilmuna beliau seueurkeun aoskeun dikir sareng sholawat. Titiknya paling mana teteh Mama Lilim? Naon eta teh? Amina teh Rawatemingnya. Perbatasan suku gunung Masigit anu ngajolokna ka Cinta Asih Gunung Rawateming. Terus nu kadua paling mana? Nomor kedua anu mana rek buka Dedin?
nu kadua kapalihanap nu namina mah ganarianya ayana caket haur aya batu bila mana aya nonsok aya batu muncul atau napi sok aya tadi dinya namina mah ganaria. Hah? Oh Raden Ganaria sumpit ya tah mung abdi sakitu anu mung di idinana lima ngesela ngesela we 2 can anu wajib terang bahkan ada potensi di Gunung Masigit teh ieu na ngan ari dina nami-namina mah lamun hoyong insyaallah hoyong eta mah Pak kuncena panginten bukan heula mangga nya tu manggilin teh ngarang-rang deui insyaallah manggilin teu kuat tuh insyaallah ari bade ka itu mah urang dongkap we ayeuna ge sareng Pak Udin sareng sadaya siap nganter gitu ya. siap nganter siap Din nganter warahmatullahi wabarakatuh. Larangan-larangan mah mampu enak mah menyampaikan yang nang ka dieu ka mangilin. Kan Mang Udin yo di hideung paling bodas. di luhur kan. Enggak, Pak Camat kan mau naik ke sana semua, langsung pulang. Tibalan leuweung panginten aya beberapa hal anu ku abdi digaris bawahi terkait permasalahan pengelolaan Gunung Masigit. Nah dina hal ieu panginten abdi cenderung sanes mengklaim diri bahwa anu pertama turun ke Gunung Masigit, naik panginten ke Gunung Masigit, tapi beberapa tahun ke belakang sekitar 2016 kita mencoba bikin satu kesepakatan dengan teman-teman yang lain bahwa yang namanya Gunung Masigit itu dijadikan rumah kedua untuk balad leuweung. Yang namanya rumah ketika ironisnya ketika rumah potong kenteng atau naon kurang diomean kan gitu. Nah, berangkat perjalanan selama dari 2016 sampai saat ini meureunnan alhamdulillah kita merasa ada satu kebanggaan tersendiri ketika awal Gunung Masigit seperti ini. Proses perjalanan anu tadi dibahas ku Kang Arif oge, emang ada satu kesalahan teknis ketika kita bawa pohon, nanam pohon 1.500. Awalnya ketika orang penanaman eta Pak, setiap kali orang yang mau mendaki dititipkan Kak anu badai mendaki ke Gunung Masigit si pohon eta teh mangga ditanam di mana wae kan gitu, abi membebaskan gitu. Jadi itu emang bener satu kesalahan buat kita semua meureunna. Nah, per hari ini abi rasa ada aya rasa ngeri ketika nih milari motor dugi ka luhur. Abi ada satu keinginan anu tadi ku Kang Arif atas dibahas panginten bahwa untuk puncakna eta dijadikan ruang terbuka hijau, jadi tempat sakral anu ti palih ditu oge Paseban manginten nya sempat ada sebuah gesekan lah dengan teman-teman sareng anu ti mana Cibenda meureunnan nya sempat ada keresahan kita milari kondisi di Paseban anu seperti gitu. Nah makanya abi berharap bahwa nanti ke depanna anu diunggalkeun ku Kang Arif tadi itu terlaksana bahwa di puncakna eta dijadikan ruang terbuka hijau, motor ulah dugi ka luhur gitu panginten. Tidak boleh masuk gitu. Muhun upami tiasa nya tos dugi ka dieu motor. Ya. Ulah dugi ka luhur mungkin mah. Itu mah jalan kaki we. Mohon taket gitu. Hatur nuhun eta unggul panginten ti abi Pak. Iya. Dan pengrajin gula. Kebetulan dari tahun 2018, 2019 saya ada di TPID dengan rekan-rekan. Jadi potensi itu udah pernah saya gali dan sudah saya laporkan sampai provinsi mungkin. Dari pengrajin golok desa Cijamu ya si Pari itu, terus kerajinan tangan dari bambu juga ada, di Sarinagen ada, di Mekarsari juga ada. Di Citalem, terus di Cinta Asih juga ada. Kalau pengrajin gula dari Neglasari
sudah saya capturing dengan videonya, sudah sampai mungkin di provinsi. Nah, kendala di masyarakat, Pak, pengrajin gula itu mau meningkatkan harga jual. Itu masalahnya. Karena dari dulu hampir segitu-gitu aja harga nilai jualnya, sedangkan mau bayangkan aja dari air direbus sampai menjadi gula, itu bukan pekerjaan yang ringan. Tina naik malah. Pernah di capturing dari naik ningur nyadap di capturing saya pernah. Nah itu Pak kendala di masyarakat. Masalah mintanya masyarakat bagaimana caranya untuk meningkatkan harga jual. Ada yang minta bagaimana kalau ini dibikin gula semut. Berarti harus nyangkut dengan modal, Pak. Bikin gula semut ada mesin, terus harus ada pelatihan juga. Itu udah saya sampaikan. Nah, kalau yang dibahas tadi golok juga mungkin begitu Pak, memerlukan modal juga. Yang pernah saya capturing dengan Pak Agus Sekda tuh lagi menjabat di Desa Cijamu waktu itu. Memerlukan modal juga. Kata Bapak tadi kalau sudah pakai mesin mah tidak sesulit itulah. Nah, gitu Pak. Jadi kalau Bapak ada niatan untuk mengembangkan itu, datanya ada di saya. Yang pernah saya capturing. Mungkin hanya itu saja Pak, melaporkan. Saya kebetulan ya di Cipengkor ketua asosiasi LPMD Pak. Kemarin di PPID. Serupa kasih PMD sarananya. Iya. Itu datanya ada di saya Pak semua. Ya mungkin itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruka, ini kumpul, panjang grup serada taruka.